Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membuat video mata kuliah pendidikan PKN di MI dengan judul Sejarah PKN. Dan dosen pengampu yaitu yang terhormat Bapak Asep S. Rohman, SOS IMPD. Baiklah, langsung saja saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rani Nurani. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Sekolah Tinggi Agama Islam Harisma Cicurug, Sukabumi. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Baiklah, saya akan memaparkan sejarah pendidikan kewarganegaraan. Sejarah pendidikan kewarganegaraan atau civic education di dunia diperkenalkan untuk pertama kalinya yaitu pada tahun 1790 di Amerika Serikat. Tujuan pendidikan kewarganegaraan atau civic education agar penduduk Amerika Serikat yang memiliki keragaman suku bangsa yang berasal dari banyak negara di dunia yang datang ke Amerika. Diharapkan dengan civic akan memiliki satu identitas sebagai bangsa Amerika. Pengertian civic menurut Henry Randall White adalah the science of citizenship, the relation of man, the individual to man in organized collection, the individual in his relation to the state. Pengertian terjemahan umum pendidikan kewarganegaraan tersebut adalah ilmu yang membicarakan hubungan antara manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi, organisasi sosial, ekonomi, politik, dengan individu-individu dan negara. Sekarang kita berbicara tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 saat pemerintahan Soekarno atau yang lebih dikenal dengan istilah civics. Penerapan civic sebagai pelajaran di sekolah-sekolah dimulai pada tahun 1961 dan kemudian berganti nama menjadi pendidikan kewarganegaraan negara pada tahun 1968. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan resmi masuk dalam kurikulum sekolah di Indonesia yaitu pada tahun 1968 saat terjadi pergantian tahun ajaran yang awalnya Januari sampai dengan Desember dan diubah menjadi Juli sampai dengan Juni pada tahun 1975. Nama pendidikan kewarganegaraan diubah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Namun, nama mata pelajaran PMP diubah lagi pada tahun 1994 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Pada masa reformasi, PPKN diubah menjadi PKN dengan menghilangkan kata Pancasila yang dianggap sebagai produk Orde Baru. Dan untuk perguruan tinggi, jurusan pendidikan kewarganegaraan pada awalnya menggunakan nama jurusan Civic Hukum. Kemudian pada Orde Baru berubah menjadi program studi PMPKN. Dan saat ini banyak yang menggunakan program studi PPKN atau PKN. Kembali ke pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Pada saat ini terjadi perdebatan dan perbincangan di antara para elit penentu kebijakan pendidikan di Indonesia yang menambahkan kembali kata Pancasila ke mata pelajaran PKN menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN kembali. Salah satu alasan adalah nilai-nilai Pancasila dalam diri peserta didik sudah mulai luntur
maka perlu menghadirkan kembali nilai Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima kepada semua siswa. Rancangan ini masuk kurikulum 2013, namun pelaksanaannya masih belum merata di Indonesia. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berkaitan erat dengan peran dan kedudukan serta kepentingan warga negara sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara Indonesia yang terdidik, serta bertekad dan bersedia untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. PPKN dapat sebagai upaya mengembangkan potensi individu sehingga memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia yang mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah penjelasan tentang sejarah PKN. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.